البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di Kitabul Buyu' tentang jual beli. Disebutkan pada pertemuan terlewat tentang afdhalul kasab, sebagus-bagus usaha atau pekerjaan disebutkan oleh beliau Ibnu Hajar, yaitu ulama adalah apa? Berperang, berjihad. Kemudian setelahnya disebutkan yaitu bercocok tanam. Kemudian ada juga yang afdal disebutkan oleh Nabi juga, seorang berniaga, ya, berjualan. Demikian juga as-san'ah, pekerjaan tangan. Demikian disebutkan. Kemudian disebutkan beberapa jadi syarat. Nah, di antara syarat jual beli ada 6. Yang pertama saling ridho. Kemudian orang yang melakukan akad itu adalah orang yang boleh untuk akad. Orang gila tidak. Anak kecil juga. Kecuali perkara-perkara yang mungkin murah dan sebagainya. Kemudian yang dijual itu adalah halal. Kemudian mampu untuk diberikan barang yang mau dijual itu. Kemudian barang itu memang dimiliki oleh orang itu dan yang menjual adalah orang yang memiliki atau yang mewakilinya. Kemudian juga barangnya itu demikian juga harganya adalah sesuatu yang diketahui, baik bisa dilihat ataupun dengan sifatnya. Pada pertemuan terlewat disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli khamr, minuman keras. Demikian juga bangkai maitah, wal khinzir babi. Demikian juga al-asnam, patung. Maka di sini disebutkan adalah penjelasan dari syarat jual beli yang ketiga, yaitu apa? Bahwa yang dijual itu adalah barang yang halal. Disebutkan di sini beberapa hal, bai'ul khamr, jual beli khamr, jual beli minuman keras, whisky atau misalnya alkohol yang memabukkan dan sebagainya itu disebutkan bahwa itu adalah haram. Ya, demikian. Jual beli khamr adalah haram. Lalu bagaimana? Ya, dibahas di sini al-utur al-kuhuliyah. Utur itu minyak wangi. Minyak wangi yang di situ ada alkoholnya. Disebutkan apabila alkoholnya ini tidak bercampur, lam tatahallal. Ya, yang dicampurkan itu dengan minyak wanginya ini, maka seperti ini tidak boleh untuk digunakan. Kalau kemudian dia bercampur, itu kebanyakan, kan itu. Disebutkan di sini wa idza tahallalat bihaitsu la yuskir qaliluha wa la kathiruha. Kalau dia sudah bercampur dengan minyak wangi itu dan dia tidak memabukkan, sedikitnya dan banyaknya. Jadi kalau diambil sedikit diminum tidak mabuk, banyak juga tidak mabuk. Maka di sini dikatakan boleh. Boleh menjual, demikian juga membeli, demikian juga menggunakan. Demikian, ini minyak wangi yang di situ ada alkohol. Kalau umpamanya ingin meninggalkan, ya ulama lebih afdal. Kemudian bai'ul maitah, jual beli bangkai, jelas itu adalah haram. Adapun bangkai yang diperbolehkan apa? Samak wal jarad, yaitu ikan, demikian juga jarad, belalang. Boleh dalam keadaan yang mati, boleh. Demikian juga binatang-binatang yang hidup di laut, demikian juga di sungai. Kemudian baik juludul maitah, jual beli julut, ini jual beli kulit bangkai sebelum qabla dibak, sebelum disamak. Tahu samakan disamak itu, kasih kapur atau apa, ya disebutkan tidak boleh karena dia sudah menjadi apa? Sudah menjadi bangkai dan belum disamak. Adapun kalau kemudian sudah disamak, ya, jadi bangkai itu kemudian pemain kambing, pemain atau sapi mati, mau diambil kulitnya kemudian disamak, ya, maka itu boleh, ya, setelah disamak. Sebagaimana dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ala aqadtum ihabaha fayadbaqtumu
Ya, tidakkah kalian mengambil kulitnya itu kemudian disamak? Ya, maka demikian disebutkan boleh. Kemudian bagaimana jual beli suf wa syar, ya, maitah. Umpamanya dombanya itu meninggal, ada kulitnya kan, ada bulunya. Ya, maka sebutkan boleh. Karena dia bukan suatu yang najis. Boleh. Diambil wolnya itu kemudian dijual. Bagaimana idham maitah wa quruniha? Idham tulangnya. Jual beli tulangnya, demikian juga kurun. Ini tanduknya, sebutkan jawaz boleh. Umpamanya kijang atau yang lainnya. Rusa. Dia bangkai umpamanya tapi diambil ininya, tanduknya. Boleh karena itu bukan najis. Ya, demikian. Bukan najis, boleh dijual belikan. Kemudian khinzir, babi tadi. Maka sebutkan ijma' tidak boleh jual beli babi. Istimal sya'ar khinzir, menggunakan penggunaan rambut atau mungkin rambutnya dari khinzir, rambutnya dari babi ini. Tidak boleh. Walaupun sebagian mengatakan itu bukan najis, tapi ulama alam tidak boleh. Karena sebagian digunakan untuk apa? Untuk mengecat dan sebagainya. Dan dia itu sebenarnya tidak najis. Ya, tidak najis dia itu. Katanya kuas itu sebagian terbuat dari rambutnya babi itu, dari kulitnya itu, dari bulunya itu. Dan itu tidak najis. Walaupun kalau yakni secara hukumnya dia bukan najis. Sebagian mengatakan boleh untuk dipakai. Kalau bisa dipakai yang lain. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "Waladhi nafsi biyadihi la yusikanna ayunzila fikum ibnu Maryam." Demi yang jiwaku di tangannya, hampir-hampir akan turun di hadapan kalian itu Ibnu Maryam, Nabi Isa akan turun. Hakaman muqsiton, dalam keadaan seorang hakim yang adil, Nabi Isa nanti. Fayuk siru solid, dia akan mematahkan salib-salib. Salib-salib itu dipatahkan. Bagaimana itu perkalian? Menggunakan jumlahan atau menggunakan salib-salib itu kan, plus-plus itu. Ya, itu dihilangkan, itu kan dihilangkan. Kalau bisa kita menjauhi salib dan sebagainya, itu memang buatan orang-orang Nasrani. T dan sebagainya itu yang huruf kecil itu, Allah Ustaz. Lah, mungkin mengatakan terlalu berlebihan ya, karena sulit memang sih. Tapi nanti akan dipatahkan salib-salib ini oleh Nabi Isa. Wa yuqtalu khinzir, dan akan dibunuh babi-babi. Wa yadul jizyah, akan dihilangkan nanti jizyah peti. Karena dalam keadaan muslim tidaklah yang melihat Nabi Isa kecuali akan mati. Kemudian dibahas bai'ul asnam, jual beli asnam, yaitu apa? Patung-patung. Jelas haram. Di situ ada sonam, ada wasan. Sonam patung, wasan berhala, dan wasan ini lebih umum daripada sekedar patung. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah SWT. Apakah boleh membeli patung ya untuk mengambil manfaat dari pecahannya? Ya, jangan. Karena takut kita membeli patung. Kadang ada patung dari emas, kita dikira membeli apa? Membeli berhala kan itu. Lebih bagus ditinggalkan. Kecuali kalau dia sudah dipatah-patah dari emas, mau dipatah-patah, dibeli emasnya boleh. Kemudian demikian juga ya mengambil manfaat, ya sekarang mengambil manfaat dari lemak, dari bangkai. Disebutkan boleh mengambilnya. Yang tidak boleh itu menjualnya. Demikian disebutkan. Kemudian asirjin wal adarah hal yajuz bai'uha amla. Kotoran manusia itu. Ya, disebutkan di sini oleh para ulama. Yajuz intifa bi adratil insan, boleh mengambil manfaat dengan adrah, kotoran, tai manusia, kencing dan sebagainya waboluh. Demikian juga kencingnya fitasmiyatil ard. Untuk apa? Mengambil manfaat ya, mengambil manfaat untuk tasmid. Tasmid itu pupuk bumi. Idza kana la yu'thar ala samarah, apabila tidak ada bekasnya atau asarnya, tidak mempengaruhi buahnya. Buahnya tidak mungkin bau-bau dan sebagainya. Demikian disebutkan. Ya, demikian disebutkan.
Wa yajuzu bai'ul asmidah al-kimawiyah. Boleh jual beli pupuk-pupuk kimia, ya, allati min mukawinatiha adalah. Walaupun di dalamnya ada kotoran juga. Di dalamnya ada unsur-unsur kotoran ini boleh. Di anha qad istahalat, karena sudah apa? Sudah istihalah karena panas, ya. Karena panas kemudian dia sudah tidak lagi najis. Ini kan disebutkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 768. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga di sini adalah sahih. Walaupun sanadnya sebenarnya ada Abdurrahman bin Qais, dia lemah tapi ada penguat, ya, insyaallah. Hadis ini termasuk hadis yang asal. Hadis yang pokok di dalam jual beli. Kalau terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza ikhtalafa al-mutabayyi'an, apabila terjadi perselisihan dua orang yang melakukan jual beli, penjual dan pembeli, berselisih penjual dan pembeli. Wa laysa bainahuma bayyinah, tidak ada di antara keduanya itu bayyinah, bukti, tidak ada nota. Ya, tidak ada nota, tidak ada yang lainnya. Penting nota itu. Tidak ada bukti. Falqul ma yaqulu rabbu sil'ah, maka ucapannya itu adalah ucapan orang pemilik barangnya itu, yakni ucapan penjualnya itu yang diambil. Itu kan kadang itu. Jual beli, sudah beli barangnya, sudah kasih uang, pergi, orang yang beli balik lagi. Istilahnya komplain, ini enggak terima namanya. Ucapan siapa ini? Hukum asalnya yaitu ucapan orang yang menjual. Hadis ini, asal hadis ini bahkan diterima oleh para ulama hadis ini. Ya, fal qaul ma yaqulu rabbul sil'ah. Ini lihat nih Bulughul Maram nih mengatakan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang diambil ucapan pemilik barang. Au yatatarokan. Ya, yakni yataro dan yakni saling meninggalkan. Yakni dibatalkan. Demikian disebutkan. Ini fasahah. Ini batal jual belinya. Rawul khamsah wa sahahu al-Hakim. Sebenarnya yang 5, yakni Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Sebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, hadal hadis inda jama'atul ulama aslu talaqquhu bil qabul. Hadis ini di sisi para ulama itu adalah pokok yang mereka menerimanya. Wa banau ali katsiran min furuhi. Dibangun di atasnya ya permasalahan-permasalahan yang banyak. Terkenal di antara orang-orang ahli Hijaz, Irak, ya. Dan terkenalnya ini ya tidak butuh kepada sanad karena saking terkenalnya. Sebagaimana hadis la wasiat ahli waris, tidak ada wasiat untuk orang yang ahli waris. Ini juga terkenal juga. Jadi sesuatu yang sudah terkenal seperti ini tidak butuh tidak butuh kepada sanad sudah. Demikian disebutkan. Saya beliau mengatakan adapun beliau mengatakan di sini tetap di situ harus berpegang dengan hadis yang lain. Yaitu hadis apa? Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Bukti untuk orang yang mengaku dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Ini penjual dan pembeli. Kemudian pembelinya mengeluarkan nota umpamanya. Ya sudah, itu termasuk bukti itu. Ya, demikian. Kalau ternyata tidak ada nota tapi dia mengaku, maka bersumpah orang yang menjual itu. Kalau ternyata tidak ada bukti keduanya saling bersumpah. Ya, kullu wahidin minhuma, setiap dari keduanya itu bersumpah. Wa idza waqa'a tahalul, para keduanya sudah bersumpah ini, falikuli wahidin minhuma al-fasl. Maka di antara setiap keduanya itu untuk membatalkan, batal jual beli. Demikian disebutkan. Tapi hukum asalnya tadi adalah apa? Adalah ucapan orang yang menjual. Jadi idza ikhtalafa al-bai' wal mushtari fi thamani sil'ah, terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang harganya barang yang mau dijual, disebutkan ya, apabila barangnya itu masih ada, antakun hasil ahbaqiyah, ini barang yang dijual itu masih ada dan belum rusak, ya, disebutkan hadis tadi. Ucapannya adalah ucapan orang yang menjual. Ya, harganya berapa? Penjualnya bilang harganya 200.000, pembelinya bilang pemain 100.000. Maka barangnya masih ada. Maka ucapannya adalah ucapan orang yang menjual itu. Sudah 200.000. Demikian.
Kemudian disebutkan apabila antakun hasilah qad talifat, apabila barangnya itu sudah tidak ada. Ya, maka disebutkan di sini ya pendapat yang benar adalah keduanya itu bersumpah. Anahuma yatahalafan, keduanya saling bersumpah. Itu demikian. Saling bersumpah. Ya, kalau kemudian salah satunya tidak mau bersumpah berarti dia apa? Dusta. Diambil pendapat orang yang bersumpah itu. Karena dia yakin 200.000 sudah. Ya, walaupun barangnya sudah tidak ada. Kalau kemudian kedua-duanya bersumpah, ya sudah tadi disebutkan jual belinya adalah dibatalkan. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.